Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Harisya Pramesti dari Prodi D3 Akuntansi 1 yang berNIM 17045210077. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama-tama, soal nomor 1. Di sini terdapat tabel data historis penjualan per unit sama asumsi anggaran. Dengan keterangan soal, PT Adinda merupakan perusahaan dagang yang menjual meja lipat. PT tersebut didirikan di tahun 2014 dan saat ini sudah menginjak ke tahun ke-6 kegiatan operasionalnya. PT Adinda ingin menyusun anggaran 2019 dengan instruksi. Yang pertama, susunlah anggaran penjualan dengan metode analisis industri. Yang kedua, susunlah ramalan penjualan dengan metode time series moment dari data per tahun di atas. Yang ketiga, susunlah ramalan penjualan dengan metode least square dengan asumsi sigma X sama dengan 0. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyusun metode analisis industri. Nah, yang pertama-tama kita harus mencari pangsa pasar PT Adinda pada tahun 2014 sampai 2018. Nah, karena sudah terdapat keterangan di tabel soal, jadi kita tinggal memindahkan tahun penjualan industri, penjualan PT Adinda, dan pangsa pasar. Nah, penjualan PT Adinda didapat dari total penjualan per triwulannya. Jadi, nggak usah dihitung lagi. Terus, caranya mencari pangsa pasar, bagaimana caranya penjualan PT Adinda dibagi sama penjualan industri, yakni 35.728 dibagi 300.000 terdapat 12% jika dijadiin persentase. Nah, selanjutnya juga begitu sampai tahun 2018 sehingga rata-rata pangsa pasar PT Adinda 2014 sampai 2018 sebesar 14%. Yang kedua, kita harus mencari penjualan industri dan penjualan PT Adinda pada tahun 2019. Nah, penjualan industri dapat dari mana? Penjualan industri didapat dari karena kita mau nyari penjualan industri di tahun 2019, berarti kita memakai penjualan industri di tahun 2018, yakni sebesar Rp370.000. Nah, caranya sama dengan Rp370.000 dikali 100% ditambah 20%. Nah, kenapa 20%? Dikarenakan sudah ada keterangannya, penjualan industri memiliki kenaikan sebesar 20%, yakni senilai Rp444.000. Nah, kenapa pangsa pasarnya? Karena telah didapatkan dari rata-rata pangsa pasar PT Adinda, jadi kita memakai pangsa pasarnya yaitu 14%. Nah, caranya mencari penjualan PT Adinda pada tahun 2019 yakni penjualan industri pada tahun 2019 dikali pangsa pasar 2019 yang sebesar 62.160. Yang ketiga, kita harus mencari penjualan dalam unit per triwulan di tahun 2019. Nah, karena di soal sudah ada asumsinya, per triwulan ada persentase penjualannya, jadi kita tinggal pindahin tabel, terus misalkan triwulan 1 dengan persentase penjualan 15%, penjualannya kenapa dapat 1.324? Nah, kita memakai penjualan PT Adinda dikali sama persentasenya sehingga didapatkan sebesar 9.324. Sampai TW4 juga begitu, hanya yang berbeda persentase penjualan per triwulannya sehingga didapatkan total senilai 62.160 yang besarnya sama dengan penjualan PT Adinda pada tahun 2019 yang dicari pada poin B. Nah, yang
D, ini kita mencari perkiraan harga jual selama tahun 2019. Nah, karena di keterangannya cuma dikasih tahu nih harga jual per unit pada tahun 2017 sebesar 200.000 per unit, maka untuk mencari harga jual selama tahun 2019 kita harus mencari harga jual per unit di tahun 2018, karena tidak mungkin kayak 2017 langsung ke 2019, jadi harus melewati 2018 dulu. Nah, karena harga jual per unitnya 2017-nya 200.000, maka kenaikannya 20% karena udah diasumsikan seperti itu di soal. Jadi pada harga jual per unit pada tahun 2018 terdapat 240.000 yang didapat dari 200.000 dikali 100% ditambah 20%. Nah, karena harga jual per unit 2018 sudah diketahui sebesar 240.000, maka untuk kenaikan harga jual di 2019 itu sama, persentasenya senilai 20%, maka harga jual per unit pada tahun 2019 sebesar 288.000 yang didapat dari 240 dikali 100% ditambah 20%. Jadi yang didapatkan adalah 288.000. Nah, yang terakhir kita tinggal menyusun anggaran penjualan PT Adinda tahun 2019. Di sini terdapat kolom penjualan per unit, penjualan dalam unit, harga jual per unit, sama penjualan. Nah, karena di soal ada TW1, TW2, TW3, dan TW4, jadi ini kita dapetin dari ini. Jadi pada kolom C kita pindahin ke kolom D, ke kolom E. Karena sudah diketahui, tadi kan kita sudah cari di poin C, penjualan dalam unit per triwulan 2019. Jadi misalkan di triwulan 1, penjualan per unitnya sebesar 9.324. Nah, harga jual per unitnya di tahun 2019 sebesar 288.000 karena kita sudah cari di poin D. Jadi penjualannya di triwulan 1 sebesar 2.685.312.000 rupiah. Itu didapat dari penjualan dikali harga jual per unit. Seterusnya sampai triwulan 4 begitu. Jadi total penjualan triwulan 1 sampai triwulan 4 itu sebesar 17.902.080.000. Yang kedua, kita menyusun metode time series moment berdasarkan data per tahun yang tertera di soal. Di sini ada tabel tahun, sales unit, tahun, XY, X pangkat 2. Karena ini udah tertera di soal, jadi sales unitnya ini didapat dari kolom total. Jadi tinggal kita pindahin aja. Terus di sini ada tahun 0, 1, 2, 3, 4 yang dijumlahkan jadi 10. Lalu ada 5. Terus di kolom XY kita tinggal kali sales unit dikali tahun. Dikarenakan di tahun 2014 ini tahunnya 0, jadinya 0. Begitupun seterusnya sampai total XY-nya ini dari tahun 2014 sampai 2018 sebesar 503,484.
Nah, pada kolom XY2 kita mengkuadratkan tahun. Jadi kalau misalkan di tahun 2014 ini tahunnya 0. Jadi kalau kita kuadratin tetap 0. Begitupun seterusnya, habis itu disam dari X pangkat 2 2014 sampai 2018, jadi didapatkan 30. Nah, kalau ini kita tinggal kuadratin dari yang di sini, karena di sini kan selanjutnya 4. Habis itu di sini 2019 yaitu 5. Jadi kalau 5 pangkat 2 ini jadinya 25. Penghitungannya di sini ada 229.142 sama dengan 5A. Kenapa 5A? Karena di sininya 5 ditambah B, yaitu B-nya 10. Terus yang di sini 503.484 didapat dari sini sama dengan 10A. Kenapa 10A? Karena ini. Terus ditambah B 30, karena 30 dapat dari sini. Karena kita menggunakan metode metode eliminasi. Jadi untuk mencari A-nya, kita mencari B. Jadi yang A-nya ini kita habisin dulu, kita eliminasi dulu dengan cara kita kalikan yang baris pertama kita kalikan 2, yang baris kedua tetap kita kalikan 1. Nah, kan 5 kali 2 sama dengan 10A. Terus 10 kali 2 sama dengan 20. 229.142 dikali 2 sama dengan 458.284. Untuk di baris kedua ini tetap sama karena cuman dikalikan 1. Yang hasilnya didapat 458.284 dikurang 503.484 didapatkan 45.200. Nah, karena ini telah dieliminasi jadi 0, nggak usah dianggap. Nah, di sini B-nya ini karena 20 dikurang 30 sama min 10, jadinya tetap min 10. Nah, jadinya B sama dengan min 45.200 dibagi dengan negatif 10 sama dengan 4.520. Jadi kita sudah mendapatkan B yang senilai 4.520. Nah, sekarang habis itu kita mencari A-nya sama dengan caranya kayak tadi, kita memakai metode eliminasi. Dikarenakan B-nya sudah diketahui, jadi B-nya kita eliminasi. Jadi pada baris pertama kita kalikan 3 agar sama-sama 30 nih ininya. Terus baris kedua kita tetap kalikan 1. Nah, hasilnya jadinya 687.426 sama dengan 15A ditambah B30 nih nggak usah, jadinya udah dieliminasi. Terus pada baris kedua 503.484 sama dengan 10A. Nah, 687.426 dikurang 503.484 sama dengan 183.942. Terus 15A dikurang 10A sama dengan 5A. Jadi A sama dengan 183.942 dibagi 5 sama dengan 36.788. Nah, karena sudah diketahui B sama A-nya, jadi kita sekarang mencari Y. Yaitu rumus Y adalah A tambah B X. Nah, karena kita mencari tahun 2019, jadi kita mencari Y 2019 sama dengan 36.778 ditambah 4.520 yang dikali 5. Sama dengan 367.888 ditambah 22.600 yang udah dikali.
Jadi ini dikali dulu hasilnya ini. Jadi ya 2019 sebesar 59.388 yang menggunakan metode time series moment. Nah, yang kedua kita menggunakan metode least square dengan sigma X sama dengan 0. Sama, tabelnya sama kayak tadi. Ini didapat dari soal total per triwulannya. Nah, karena kita menggunakan metode least square, sigma X sama dengan 0, maka di tahunnya ini kita mulai dari negatif 2. Nah, mendapatkan misalkan nih tahun 2014 sales unitnya 35.728 dengan tahun negatif 2. Nah, X-nya berarti didapatkan dari 35.728 dikali negatif 2 yang menghasilkan jumlah negatif 71.456. Nah, karena X pangkat 2 nih, X-nya negatif 2, jadi kalau di pangkat 2 jadinya positif, jadi 4. Begitupun seterusnya sampai tahun 2018. Nah, setelah didapatkan total dari sales unitnya sama kayak tadi, sebesar 229.142, dan total X-nya sebesar 45.200. Nah, perhitungannya, kita mencari A-nya dulu nih. A rumusnya sigma Y per N. Sigma Y per N berarti total dari sales unit dibagi sama N. Jadi, karena N-nya ini 5, ini 5. N-nya 5, karena 2014 sampai 2018 itu 5. Jadinya dibagi 5 yang menghasilkan 45.828. Nah, selanjutnya kita mencari nilai B dengan rumus sigma XY per sigma X kuadrat. Nah, jadi B sama dengan rumusnya total dari XY yaitu 45.200 dibagi sama total dari X kuadrat yaitu 10 sehingga menghasilkan 4.520. Nah, habis itu kita cari Y-nya sama kayak tadi dengan rumus A plus BX. Nah, karena kita mencari Y tahun 2019, jadinya rumusnya 45.828 ditambah 4.520 yang nantinya akan dikali dengan 3. Jadinya mendapatkan sejumlah 59.388 yang sama dengan metode time series moment. Karena hanya beda metode aja. Terus lanjut kita soal kedua. Nah, soal kedua ini terdapat keterangan PT Hapizur merupakan perusahaan tas yang berlokasi di Jakarta Kota. Harga jual tas per unit adalah 250.000. Estimasi kenaikan harga dari tahun 2018 ke 2019 adalah 25%. Persediaan akhir barang jadi yaitu 25.000 unit dan persediaan awal barang jadi yaitu 30.000 unit. Berikut adalah data-data yang dibutuhkan. Jumlah persediaan awal kain di triwulan 1 yaitu 4.000 meter dan kain sebanyak 1.200 gulung. Jumlah persediaan awal untuk kedua bahan baku diperkirakan naik 10% tiap triwulannya. Nah, di sini di soal nomor 2 sudah terdapat tabel data historis penjualan per unit sama tabel pemakaian bahan baku yang diinstruksikan. Pertama, susunlah anggaran penjualan dengan metode rata-rata bergerak. Yang kedua, susunlah anggaran produksi dengan stabilitas produk.
Yang ketiga, susunan anggaran stabilitas persediaan. Dan yang terakhir, susunan anggaran persediaan bahan baku langsung yang terdiri dari pemakaian dan pembelian bahan baku dengan menggunakan asumsi stabilitas produk dan persediaan. Nah, langkah pertama kita membuat anggaran penjualan metode rata-rata bergerak. Caranya yang pertama, kita mencari perkiraan penjualan tas dalam unit pada tahun 2019. Nah, karena kita hanya mencari tahun 2019, jadinya triwulan 1 didapatkan dari pada tahun 2018 triwulan 1 ditambah triwulan 2 ditambah triwulan 3 ditambah triwulan 4 dibagi 4, yaitu 60.000 tambah 80.000 tambah 120.000 tambah 140.000 dibagi 4 yang menghasilkan 100.000. Begitupun seterusnya sampai TW4 yang menghasilkan total 444.375. Yang kedua, kita mencari perkiraan harga jual tas pada tahun 2019. Nah, dengan kolom harga jual per unit pada tahun 2018, terus kenaikan harga jual 2019 sama nanti totalnya menjadi harga jual per unit pada tahun 2019. Karena di soal sudah terdapat keterangan harga jual per unit pada tahun 2018 ini sebesar 250.000 dan kenaikannya sebesar 25%, jadi didapatkan harga jual per unitnya sebesar 312.500 yang didapat dari 250 dikali 100% ditambah 25%. Nah, yang C, kita membuat anggaran penjualan PT Hafizur pada tahun 2019 untuk tas. Penjualan per unitnya didapat dari poin A. Harga jual per unitnya didapat dari poin B, jadi sama semua. Sehingga pada triwulan 1, pada kolom penjualan didapatkan sebesar 31.250.000.000 rupiah yang didapat dari penjualan dalam unit dikali harga jual per unit. Begitupun seterusnya sampai triwulan 4 yang menghasilkan total dari triwulan 1 sampai triwulan 4 sebesar 138.867.187.500. Yang kedua, kita mencari anggaran stabilitas produksi. Untuk di sini terdapat kolom penjualan dalam unit, terus nanti ditambah persediaan akhir barang jadi, total barang jadi yang akan dibutuhkan, nanti dikurang sama persediaan awal barang jadi, sehingga akan menghasilkan jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Pada kolom penjualan dalam unitnya ini didapat dari jawaban nomor 1 soal yang poin A. Nah, terus karena persediaan akhirnya sudah diketahui dari soal, yaitu 25.000, lalu persediaan awalnya juga sudah diketahui dari soal, yaitu 30.000 unit. Jadi tinggal dimasukin, misalkan TW1 penjualan unitnya itu sebesar 100.000. Terus persediaan awal barang jadinya sebesar 30.000. Nah, kenapa kita dapat persediaan akhir barang jadi? Jadi dari kolom total barang jadi yang dibutuhkan dikurang sama penjualan per unit. Yang dihasilkan
menghasilkannya jadinya 39.844. Nah, pada total barang jadi yang dibutuhkan itu didapat dari persediaan awal barang jadi ditambah jumlah barang jadi yang akan diproduksi. Salah deh. Iya benar. Jadinya 135.844. Pada kolom jumlah barang jadi yang akan diproduksi itu dihasilkan dari sama dengan F total dari jumlah totalnya itu didapat dari total ini F44 dikurang F45 jadinya menghasilkan 439.375. Itu dibagi 4 karena ini terdapat triwulan 4. Begitupun seterusnya sehingga menghasilkan segini. Terus lanjut stabilitas persediaan. Pada kolom penjualan dalam unitnya masih sama kayak tadi. Terus persediaan akhir barang jadinya ini kan karena udah diketahuin, jadi pada triwulan 4 terdapat persediaan akhir sebesar 25.000. Nah, untuk mencari persediaan akhir di tahun-tahun sebelumnya, ini kita cari dulu persediaan awal barang jadi, karena persediaan awalnya 30.000 di triwulan 1. Jadinya untuk menghasilkan persediaan awal di triwulan 2, 3, dan 4 itu kita cari dulu dengan rumus stabilitas persediaan sama dengan 30.000, yaitu persediaan awal dikurang persediaan akhir senilai 25.000 dibagi 4. Jadi sama dengan 5.000 dibagi 4, yaitu 1.250. Jadi pada triwulan 2 sehingga menghasilkan persediaan awal sama dengan 30.000 dikurang 1.250 sama dengan 28.750. Begitupun seterusnya sampai triwulan 4. Nah, total barang jadi yang dibutuhkan itu didapat dari penjualan per unit, yaitu 100.000 ditambah dengan 28.750, yaitu menghasilkan 128.750. Di kolom jumlah barang jadi yang akan diproduksi, didapat dari total barang jadi yang dibutuhkan dikurang sama persediaan awal barang jadi, sehingga menghasilkan 98.750. Begitupun seterusnya sampai triwulan 4. Jadi total dari stabilitas produksi sama stabilitas persediaan tuh sama. Jumlah barang jadi yang akan diproduksinya sama. Terus yang terakhir kita menyusun anggaran persediaan bahan baku langsung. Yang pertama kita akan menyusun anggaran pemakaian bahan baku menggunakan asumsi stabilitas persediaan. Nah, karena bahan bakunya ada 2, kain sama benang, kita mencari kainnya dulu. Pada kolom produksi didapat dari jawaban nomor 3. Pada kolom jumlah barang yang akan diproduksi per triwulannya. Nah, pada kolom sur ini didapat dari soal karena udah ada keterangannya kain dengan standar pemakaian bahan baku itu 0,5 meter dan harga bahan bakunya 50.000. Jadi harganya juga didapat dari soal. Kebutuhan bahan bakunya didapat dari
produksi dikali sur, yaitu pada triwulan 1 produksinya sebesar 98.750 dikali 0,5, jadi sama dengan 49.375. Untuk mencari biaya pemakaian bahan baku didapat dari harga dikali kebutuhan bahan baku, yang dimana 50.000 dikali 49.375, jadi menghasilkan 2.468.750.000. Begitupun seterusnya sampai triwulan 4. Ini tinggal ditarik ke bawah aja bisa. Jadi gampang deh. Jadi total pemakaian bahan baku untuk kain pada tahun 2019 sebesar 10.984.400.000. Terus untuk benang sama, hanya beda di sur sama harganya. Jadi kebutuhan bahan bakunya didapat dari produksi dikali sur, biaya pemakaian bahan bakunya didapat dari harga dikali kebutuhan bahan baku, yang dimana total pemakaian bahan baku untuk benang pada tahun 2019 sama dengan 8.787.500.000. Yang kedua, kita mencari anggaran pemakaian bahan baku menggunakan stabilitas produksi dengan asumsi stabilitas produksi. Yang pertama, kita mencari jenis bahan baku kain, yang dimana pada kolom produksinya ini sama, karena di stabilitas produksi ini didapatkan jumlah barang yang akan diproduksi per triwulannya itu sama, yaitu sebesar 109.844 rupiah. Enggak pakai rupiah deh. Di mana tadi? Sur sama harganya sama, sama kain. Jadi misalkan kebutuhan bahan baku pada triwulan 1 sebesar 54.922 didapat dari produksi dikali sur. Ini semuanya sama karena produksinya sama dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Jadi dihasilin total pemakaian bahan baku untuk kain 2019 sama dengan 10.900.000 sama dengan 10.984.400.000. Ini di sum. Sum F71 sampai F74. Terus yang benang juga sama karena produksinya juga sama, jadi totalnya juga sama, hanya beda sur sama harganya. Jadi total pemakaian bahan baku untuk benang pada tahun 2019 sebesar 8.387.520.000. Oh ya, 1.520.000. Ini disum juga dari biaya pemakaian bahan baku triwulan 1 sampai biaya pemakaian bahan baku triwulan 4. Yang terakhir, kita menyusun anggaran pembelian bahan baku yang menggunakan asumsi stabilitas persediaan. Nah, di anggaran pembelian baku ini ada kolom pemakaian bahan baku, persediaan akhir bahan baku, total kebutuhan bahan baku, persediaan awal bahan baku, jumlah pembelian bahan baku, harga, sama total pembelian bahan baku. Nah, pertama-tama ini kita dapat dari kolom pemakaian bahan baku itu dari sini. Dari sini, karena kita menggunakan stabilitas persediaan, jadinya kita menggunakan juga anggaran pemakaian bahan baku yang menggunakan stabilitas persediaan pada kain. Jadi tinggal dipindahin. Terus
karena di soal sudah diketahui persediaan awal bahan baku kain tuh sebanyak 4.000 meter. Jadi pada triwulan 1 persediaan awalnya 4.000. Nah, untuk mencari persediaan awal bahan baku triwulan 2, 3, dan 4, caranya karena udah di soal udah ada keterangan memiliki kenaikan 10%, jadinya untuk mencari persediaan awal bahan baku triwulan 2 itu sama dengan 4.000 dikali 100% ditambah 10%, yang dimana hasilnya adalah 4.400. Ini tinggal ditarik aja, jadinya gini deh, jeng. Nah, yang kedua, kita mencari persediaan akhir bahan baku. Ini didapat dari ini tabel ini. Jadi kayak tinggal diituin aja. Jadi asumsinya persediaan awal di triwulan 1 berarti persediaan akhirnya bakal ada di triwulan 2. Begitupun di persediaan awal di triwulan 2, maka ada persediaan akhirnya di triwulan 3. Tapi untuk di triwulan 4 kita cari lagi, jadi sama dengan persediaan akhir pada triwulan 3 yaitu sebesar 5.324 dikali 100% ditambah 10%. Pada kolom total kebutuhan bahan pada kolom total kebutuhan bahan baku itu didapat dari pemakaian bahan baku ditambah persediaan akhir bahan baku, yaitu 49.375 ditambah 4.400, jadinya hasilnya 53.775. Nah, pada kolom begitu pun seterusnya, tinggal ditarik aja. Seterusnya, jumlah pembelian ini didapat dari total kebutuhan bahan baku dikurang persediaan awal, yaitu 53.775 dikurang 4.000, sehingga menghasilkan 49.775. Ini tinggal ditarik aja. Untuk harganya sama, karena sudah ada keterangannya harga untuk kain 50.000. Jadi, kita mendapatkan total pembelian bahan baku di triwulan 1 itu dari jumlah pembelian bahan baku dikali harga, yaitu 49.775 dikali 50.000 yang menghasilkan 2.488.750.000. Ini tinggal ditarik aja juga bisa. Jadi total pembelian bahan baku kain pada tahun 2019 sebesar 77.200.000. Itu pun sama dengan jenis bahan baku benang. Ini pemakaian bahan baku ini didapat dari anggaran pemakaian bahan baku menggunakan stabilitas persediaan pada jenis baku benang. Ini didapat dari sini. Nah, terus karena persediaan awal pada benang itu udah diketahui sebanyak 1.200 gulung. Mana tadi? Jadi untuk mengetahui persediaan awal bahan bakunya untuk triwulan 2 sama dengan 1.200 dikali 100% ditambah 10%. Jadi menghasilkan 1.320. Ini tinggal ditarik aja. Nah, persediaan akhirnya didapat dari sini karena diasumsikan persediaan awal bahan baku di triwulan 1 pasti persediaan akhirnya bahan baku ada di persediaan awal triwulan 2. Jadi
kita tinggal sama dengan ini. Tapi untuk persediaan akhir di triwulan 4 ini kita cari lagi. Sama dengan persediaan akhir bahan baku di triwulan 3 dikali 100% ditambah 10%. Sehingga menghasilkan 1.757. Nah, situ kita mencari total kebutuhan bahan bakunya. Itu didapat dari kolom pemakaian bahan baku ditambah persediaan akhir bahan baku. Jadi pada triwulan 1 ini pemakaian bahan bakunya sebesar 98.750 ditambah persediaan akhir bahan baku yang sebesar 1.320 sehingga menghasilkan total kebutuhan bahan bakunya 100.070 rupiah. 70. Nah, pada kolom jumlah pembelian bahan baku ini didapat dari total kebutuhan bahan baku dikurang persediaan awal, yaitu 100.070 dikurang 1.200 sehingga menghasilkan 98.870. Nah, ini harganya karena sudah diasumsikan harga benang itu 20.000. Jadinya untuk total pembelian bahan baku itu didapat dari jumlah pembelian bahan baku dikali harga, yaitu 98.870 dikali 20.000 yang dengan hasil 1.977.400.000. Ini tinggal ditarik aja. Jadi total pembiaya pembelian bahan baku pada benang pada tahun 2019 itu sebesar 8.798.640.000. Nah, yang terakhir kita menyusun anggaran pembelian bahan baku yang menggunakan asumsi stabilitas produksi. Nah, karena di stabilitas produksi ini pemakaian bahan bakunya sama dari triwulan 1 sampai triwulan 4, itu jadinya tinggal dipindahin aja nih dari sini sama stabilitas produksi nih. Sama kan? Sama. Salah, bukan di sini. Ini sih produksi. Nah, ini. Mana ini? Terus, mana produksi? Mana ya? Nah, persediaan awal kainnya ini kan 4.000, jadi masih sama caranya kayak tadi. Ini, terus persediaan akhirnya juga sama caranya kayak tadi. Jadi, total kebutuhan bahan bakunya ini didapat dari pemakaian bahan baku ditambah persediaan akhir bahan baku, yaitu 54.922 ditambah 4.400 sehingga menghasilkan 59.322. Terus jumlah pembelian bahan bakunya, nah tinggal ditarik aja, ya sama. Terus jumlah pembelian bahan bakunya itu didapat dari total kebutuhan bahan baku dikurang persediaan awal bahan baku, yakni 59.322 dikurang 4.000 menghasilkan 55.322. Ini ditarik aja juga bisa. Ini harga kainnya sama semua 50.000 karena di soal juga seperti itu, jadi sehingga menghasilkan total pembelian bahan baku pada triwulan 1 yaitu dari jumlah pembelian bahan baku dikali harga, yaitu 55.322 dikali 50.000 sehingga menghasilkan 2.766.100.000. Ini sama, tinggal ditarik aja. Jadi, total biaya pembelian bahan baku kain pada tahun 2019 yang menggunakan asumsi stabilitas produksi ini sebesar 11.077.200.000. Nah, yang terakhir kita mencari untuk benang.
pada kolom pemakaian bahan bakunya ini dapat dari anggaran pemakaian bahan baku yang menggunakan stabilitas produksi di kolom ini. Sama semua kan? Nah, ini persediaan awal bahan baku sama persediaan akhirnya masih sama kayak stabilitas persediaan pada benang. Jadi untuk mencari tolak kebutuhan bahan bakunya itu didapat dari pemakaian bahan baku ditambah persediaan akhir bahan baku, yaitu 109.844 ditambah 1.320 menghasilkan 111.164. Terus jumlah pembelian bahan baku pada triwulan 1 itu sebesar 109.964 didapat dari 111.164 dikurang 1.200. Nah, harganya masih sama karena pada benang tuh pernah udah di soal, ada soalnya. Nah, jadi total pembelian bahan baku pada triwulan 1 sebesar 2.199.280.000 yang didapat dari jumlah pembelian bahan baku ini sebesar 109.964 dikali 20.000. Ini tinggal ditarik aja. Jadi total biaya pembelian bahan baku pada benang di tahun 2019 yang menggunakan asumsi stabilitas produksi sebesar 8.798.660 ribu rupiah. Sekian penjelasan soal 1 dan soal 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.